Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan melakukan gencatan senjata dengan timnya Hunyu untuk melawan para boneka Bansheng, di momen ini si Xiaoyan meminta semua teman-temannya untuk jangan lengah sedikit pun. Karena tubuh boneka akan jauh lebih merepotkan untuk dilawan karena mereka tuh tak merasakan sakit ataupun kelelahan. Setelah itu semua tim pun mulai maju perlahan-lahan mendekati boneka Bansheng tersebut. Beberapa saat kemudian, para boneka Bansheng di sana yang mulai menunjukkan niat untuk menyerang, semua orang pun berusaha bergerak maju melewati boneka tersebut di sana. Tapi sayangnya, masing-masing tim malah dikurung oleh para boneka Bansheng itu ke dalam ruang khusus ciptaan boneka tersebut. Kata Xiaoyan, ruang pribadi kultivator Bansheng bisa membuat mereka jauh lebih kuat. Xiaoyan yang meminta semua teman-temannya untuk tetap waspada karena boneka Bansheng di sana mulai mengeluarkan senjatanya. Di sini Xiaoyan tak merasakan ada energi jiwa apapun dalam boneka Bansheng itu tuh. Lebih tepatnya, boneka Bansheng tersebut udah sepenuhnya dikendalikan oleh insting bertarung tubuh lamanya. Uniknya lagi, serangan Xiaoyan kala itu bisa dijadikan milik boneka Bansheng itu untuk menyerang balik. Xiaoyan yang menahan serangan boneka Bansheng dan meledakannya di sana agar tak melukai teman-temannya. Di sini tuh boneka Bansheng itu pun disibukkan dengan serangan beruntun dari Shun Erdan yang lainnya. Walaupun serangan tersebut tak berpengaruh banyak untuk melukai musuh, namun karena dia udah diserang rame-rame, boneka Bansheng itu pun terlihat mulai lebih serius lagi dari sebelumnya. Di sisi lain, Hunyu yang berhasil menangkap boneka Bansheng leluhur klan jiwa yang jadi musuhnya tadi, rencananya sih Hunyu mau membangkitkan kembali jiwa leluhur klan tersebut dengan teknik terlarang. Namun karena jiwa dalam boneka Bansheng itu udah nggak ada lagi, makanya tindakan itu malah bikin boneka tersebut makin brutal. Yang mana satu persatu anak buahnya Hunyu dibantai oleh boneka Bansheng itu. Bahkan nyawanya sendiri juga terancam pula. 这位半圣是我族先。 Di sisi lain, Jiu Feng dan semua anggota klan Phoenix Iblis yang dibuat keteteran melawan boneka Bansheng dengan teknik lukisannya itu. Di momen ini Feng Qing'er nggak begitu membantu banyak banget nih guys. Sampai pada akhirnya mereka pun menggunakan teknik pertahanan terkuat lonceng emas kebanggaan klan Phoenix Iblis. Walaupun pertahanan kokoh mereka bisa ditembus juga oleh serangan boneka Bansheng tersebut.
Xiaoyan yang saat itu melihat ada beberapa benang jiwa yang mengendalikan boneka Bansheng itu, di mana kemungkinan besar sih benang jiwa tersebut berasal dari pohon bodhisattva yang mengendalikannya. Di sini Xiaoyan meminta semua teman-temannya untuk berada di belakangnya karena dirinya akan membuat benang jiwa itu agar bisa mereka lihat supaya bisa diserang bareng-bareng. Namun boneka Bansheng tersebut tak akan membiarkan rencana Xiaoyan berjalan mulus. 没想到，这半圣的傀儡丝线，大家一起。 Xiaoyan yang melapisi benang jiwa itu dengan api surgawi agar semua teman-temannya bisa melihat benang jiwa tersebut. Di sini boneka Bansheng itu pun tak tinggal diam nih guys. Yang mana boneka Bansheng itu pun membuat jebakan kecil di penjuru setiap area sana. Kemudian saat Xiaoyan terkena jebakan tersebut dan gak bisa kemana-mana, Jenderal Guqing dan yang lainnya pun tetap fokus menyerang benang jiwa musuh dan bisa memutuskan beberapa benang jiwanya itu. Xiaoyan yang saat itu berhasil mendekati boneka Bansheng tersebut untuk diberikan serangan kuat. Sayangnya benang jiwa yang terputus tadi berhasil tersambung kembali oleh pohon bodhisattva. Sampai akhirnya serangan Xiaoyan pun ditangkis. Di momen ini boneka Bansheng itu malah menciptakan lubang hitam untuk menghisap semua orang. Tapi Xiaoyan melindungi teman-temannya di sana menggunakan tubuh kristal Vajra agar mereka bisa berlindung di belakangnya. Setelah semua teman-temannya Xiaoyan berlindung di belakang tubuh kristal Vajra itu, di sini Xiaoyan juga menggunakan armor naga pemberian Xian untuk bertahan, karena boneka Bansheng itu mulai melancarkan serangan kuat. Di sini Xiaoyan yang berhasil menahan serangan kuat tersebut tanpa ada celah. Xiaoyan pun melesat kencang ke arah boneka Bansheng itu dengan pertahanan penuh, sampai akhirnya bikin musuh pun terpental. Semua teman-teman Xiaoyan yang tak menyia-nyiakan kesempatan emas itu saat boneka Bansheng tersebut terdiam sejenak karena serangan Xiaoyan barusan. Di sini serangan mereka tuh berhasil memutus semua benang jiwa pohon bodhisattva itu. Tentu aja sebelum benang jiwa itu kembali tersambung, Xiaoyan menyerang boneka Bansheng tersebut dengan sekuat tenaga agar tubuh boneka Bansheng itu lenyap supaya pohon bodhisattva tak punya perlindungan lagi. Tim Xiaoyan yang akhirnya bisa terlepas dari ruang khusus boneka Bansheng tadi. Di sini Xiaoyan pun memberikan pil pemulih stamina kepada semua rekan-rekannya. Karena mumpung tim Hunyu dan Jufeng masih belum kelar mengalahkan boneka Bansheng musuh. Setelah semua teman-teman Xiaoyan udah pulih di sana, kini mereka mau melihat nih seberapa banyakkah anggota yang gugur dari tim Hunyu dan Jufeng setelah pertarungan sengit ini. 未结束，大家抓紧时间恢复。这东西太难缠，还好有龙皇骨。 Beberapa jam kemudian, tim Hunyu dan Jufeng yang berhasil mengalahkan boneka Bansheng musuh, seketika mereka pun dibikin kaget tuh. Karena bisa-bisanya tim Xiaoyan tak mengalami luka-luka maupun kelelahan. Dari sini admin ingat kata Yaulo nih guys, kalau seorang kultivator yang paham ilmu alkemis maka akan sangat berguna bagi masa depan nanti. Setelah itu Xiaoyan pun meminta semua rekan timnya kalau masih belum ranah Dozun bintang 6 maka mereka nggak boleh dekat-dekat dengan pohon bodhisattva.
不知接下来靠近古树还会发生什么。菩提古树的外围，没实力再挑衅我们了。 Xiaoyan yang mendekati pohon bodhisattva dengan sedikit anggota tim kuat sesuai permintaannya tadi agar mereka tak mati sia-sia. Di sini Hunyu dan yang lainnya pun ikut mendekati pohon bodhisattva bersama dengan Xiaoyan tuh. Kemudian saat mereka mendekati pohon tersebut dengan penuh kewaspadaan apakah ada jebakan lainnya, satu persatu dari mereka pun seperti diteleportasi ke suatu tempat yang keberadaannya masih belum diketahui. 留在这里等我们。 是。我和大都统进去即可。Xiaoyan yang saat itu melihat kenangan pahitnya di masa lalu tentang bagaimana anggota keluarga Xiao diburu satu persatu oleh kultivator aula jiwa. Di sini Xiaoyan juga diingatkan kembali tuh saat momen sedih sang guru diculik oleh pelindung aula jiwa juga. Kemudian amarah Xiaoyan pun makin memuncak saat dirinya sampai di salah satu markas aula jiwa, karena di sana tempat Yolo dulu dikurung dalam waktu yang lama. Xiaoyan yang mulai tenggelam dalam emosi terdalamnya saat dia melihat ada begitu banyak kultivator aula jiwa. Di sini Xiaoyan pun ngamuk tanpa bisa menekan amarahnya itu nih guys. Yang mana ini emang adalah sistem pertahanan pohon bodhisattva agar para kultivator tak mendekatinya. Faktanya Xiaoyan juga masih belum sadar kalau semakin dirinya tenggelam dalam amarahnya, maka pohon bodhisattva akan semakin mudah membuatnya jadi boneka. 这帮祸害我父亲，爹！ Benang jiwa bodhisattva yang mulai melekat ke setiap tubuhnya Xiaoyan. Di sini Xiaoyan makin menjadi-jadi aja tuh. Karena setiap dirinya melihat kultivator aula jiwa, emosinya makin menggebu-gebu. Ditambah lagi benang jiwa pohon bodhisattva udah menempel, maka Xiaoyan jadi makin sulit untuk mengetahui kebenaran ini. Kalau semua yang dia lihat saat itu diciptakan oleh ilusi pohon tersebut, sesuai ingatan yang paling kelam masing-masing korban. Xiaoyan yang saat itu tak membiarkan satupun musuh selamat karena berniat mau menghabisi kultivator aula jiwa terakhir yang tersisa itu. Di sini biji bodhisattva mulai bereaksi tuh, yang mana biji bodhisattva tersebut mulai menjernihkan pikirannya Xiaoyan serta memutuskan benang jiwa milik pohon bodhisattva. Dari sini titik balik harapan Xiaoyan pun bisa selamat mulai muncul karena dia dapat perlindungan dari biji bodhisattva. Xiaoyan yang mulai mendapatkan kembali kesadarannya itu berkat energi yang dipancarkan biji bodhisattva tersebut. Di sini Xiaoyan benar-benar bersyukur banget tuh. Kalau bukan karena biji bodhisattva itu, mungkin sekarang Xiaoyan udah jadi boneka yang dikendalikan oleh pohon bodhisattva. Kemudian saat semua ilusi di sana mulai lenyap, Xiaoyan pun mulai melihat ada pohon besar yang udah kering, di mana mungkin aja itu adalah wujud asli pohon bodhisattva. Wah, kira-kira nasib teman-teman Xiaoyan dan yang lainnya gimana tuh guys? Mengingat Xiaoyan bisa selamat aja karena dapat perlindungan dari biji bodhisattva. Bisa jadi Xiaoyan adalah orang pertama yang mungkin sampai di tempat itu duluan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.